pandangan di dalam agama Buddha tentang hidup yang memiliki keyakinan lain. Ya, pandangannya harus bisa saling menghargai, karena terutama kita hidup di Indonesia ini hidup di beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Ya, tentunya kita harus bisa menghargai dan kita harus bisa lebih bijaksana. Di dalam agama Buddha bahasa Palinya adalah panya. Panya atau kebijaksanaan itu adalah menumbuhkan sifat mental yang dapat menerima apa adanya secara nyata. Jadi karena dengan kita dapat menumbuhkan sifat bijaksana atau panya itu, maka kita dapat menerima perbedaan-perbedaan. Ya. Apa contoh ajaran Buddha yang bisa membantu menghindari sikap saling membenci antara kelompok? Ya. Contoh ajaran agama Buddha itu simpel sekali. Kita menumbuhkan sifat luhur atau sifat bajik yang sebenarnya sudah tumbuh di dalam diri kita semua, tetapi belum dikembangkan dengan baik, yaitu selalu ingat atau selalu berharap. Ya, kalau dalam agama lain berdoa mengharapkan sesuatu yang baik, yaitu apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau bahasa Palinya sabbe satta bhavantu sukhitata. Dengan kita terus mengembangkan sifat luhur atau sifat bajik yang ada di dalam diri kita, maka kita dapat menghargai satu sama lain. Sekian dari wawancara tersebut. Terima kasih atas informasinya. Ya. Selamat siang, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Pici Racarino, pihak Ya, setia. budaya. Oke. Perkenalkan, nama saya Stephanie. Stephanie. Saya ingin meminta izin untuk langsung mewawancara Bang Pici. Oke. Pada pertanyaan pertama, ajaran Tripitaka apa yang menekankan hidup rukun yang saling menghargai terhadap perbedaan agama? Mengajarkan tentang saling menghargai kepada siapapun, dan bukan hanya yang berbeda agama saja, bahkan yang berbeda bahasa. Ajaran Sang Buddha itu ajaran yang universal kepada siapapun juga, karena di dalam ajaran Sang Buddha semuanya itu sama. Yang berbeda agama bisa sakit, kita juga bisa sakit. Yang berbeda agama bisa menderita, kita juga bisa menderita. Yang berbeda agama mereka butuh bahagia, kita juga butuh bahagia. Sehingga ajaran Sang Buddha sehubungan dengan kerukunan sebetulnya tidak ada yang spesifik yang diajarkan oleh Sang Buddha, tetapi Sang Buddha memberikan cara-cara bagaimana kita bisa hidup rukun sekalipun kita hidup di tengah kemajemukan. Kalau tadi Anda bertanya di dalam Tripitaka, ada satu khotbah namanya adalah Saraniya Dhamma Sutta. Ya, Saraniya Dhamma Sutta, Sang Buddha menjelaskan 6 prinsip, 6 hal yang bisa menciptakan kerukunan, kesatuan, keharmonisan, tanpa perselisihan, tanpa perpecahan. Nah, yang 6 itu adalah yang pertama, berpikir dengan cinta kasih. Ya, berpikir yang baik, positive thinking gitu. Bukan saling mencurigai. Nah, dalam rumah tangga, dalam berpasangan, dalam berhubungan dengan siapapun gitu ya. Nah, kalau pikirannya saling curiga dari curiga kecil sampai curiga besar, curiga terus, nggak nyaman orang, gitu ya. Kalau kita curiga terus dalam rumah tangga, mama curiga sama papa terus, papa curiga sama mama terus, nggak harmonis, gitu ya. Pikirannya yang baik, pikirannya yang positif. Kemudian yang kedua, ucapannya juga positif. Ya, ucapannya positif, jangan ucapan yang saling memecah belah, bukan ucapan yang penuh kebohongan, bukan ucapan yang memfitnah, juga bukan ucapan yang kasar. Gitu. Ucapan yang penuh cinta kasih itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang halus, yang sopan, yang menyenangkan. Kemudian ucapan yang mempersatukan, bukan ucapan yang memecah belah, bukan yang memfitnah. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berbuat dengan cinta kasih, berbuat dengan cara yang sopan, yang lembut, bukan yang kasar, bukan yang kejam, bukan yang bengis,
bukan yang peringas. Maaf ya, sekarang sudah nggak ada, tapi beberapa tahun yang lalu kan ada. Kalau misalkan di bulan-bulan tertentu, kalau ada warung buka, ada oknum-oknum yang bawa kayu, bawa apa gitu. Oh, apa namanya, kamu nggak boleh buka jam-jam segini. Oh, tapi dengan cara yang kasar. Oh, kamu nggak boleh buka, kamu harus menghargai kami, gitu ya. Akhirnya apa? Warungnya jadi berantakan, dia rugi. Oke, kalaupun apa namanya salah, sampaikan dengan cara yang benar. Dan jangan sampai merusak fasilitas orang. Karena bagaimanapun fasilitas kan dibangun dengan apa? Biaya. Kalau kita sampai merusak fasilitas orang, ya menimbulkan kerugian, gitu ya. Nah, bukankah agama mengajarkan cinta kasih? Bukankah agama kita diajarkan saling mengasihi? Betul ya? Kalau kemudian bukankah agama mengajarkan kita untuk apa namanya menekan emosi? Bukankah agama kita diajarkan untuk bersabar? Kalau sudah, waduh, ini nggak boleh, ini kamu nggak boleh, itu kesabaran atau kebencian? Bukankah kebencian itu sesuatu yang di dalam agama yang harus kita singkirkan? Betul ya? Nah, itu. Nah, jadi berpikir yang penuh cinta kasih, berucap penuh cinta kasih, bertindak dengan penuh cinta kasih, kemudian saling berbagi kepada siapapun. Ya, meskipun berbeda, saling berbagi. Karena kita memahami bahwasanya semuanya itu punya kebutuhan dan tidak semua orang itu bisa mencukupi kebutuhan dengan gampang. Ada orang-orang yang kaum elit mencukupi kebutuhan dengan gampang, tapi ada orang-orang yang ekonominya sulit barangkali, ya mereka juga punya kebutuhan, tapi mencukupi kebutuhan dengan cara yang menyulitkan. Nah, kita punya kesempatan untuk membantu berbagi kepada mereka, meskipun mereka beda agama, tapi kan di atas kemanusiaan mereka sama-sama manusia, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, kita mengembangkan moral yang baik, ya, tidak kejam, tidak bengis, tidak mengambil apa yang bukan hak kita, kemudian tidak berbuat asusila, kita juga tidak berbohong, tidak menipu, dan kita tidak mabuk-mabukan, memiliki moral yang baik kepada siapapun, dimanapun juga, baik kepada siapapun dimanapun juga. Ya, karena juga pantai saya sudah baik sama ini, tapi ujung-ujungnya dia tidak membalas kebaikan saya dengan cara yang sama. Gak ada apa-apa, nggak masalah. Kalau kita kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita berbuat baik dengan mengharapkan pamrih. Nah, orang yang berbuat baik dengan mengharapkan pamrih, berarti dia sudah membuat lubang kekecewaan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, dia balas saya atau tidak, dia kasih balasan yang baik atau tidak. Kalau kita berbuat baik dengan tulus, yang penting saya sudah berbuat baik. Urusan dia membalas saya dengan kebaikan atau tidak, itu urusan dia. Yang penting saya sudah berbuat baik, karena saya sadar kebaikan ini akan membuahkan kebahagiaan. Karma baik ini akan memberikan kebahagiaan bagi saya di masa depan. Gitu ya. Nah, bermoral yang baik, kemudian yang terakhir punya pandangan yang baik, pandangan yang benar. Melihat segala sesuatu secara benar, melihat hidup dan kehidupan ini secara benar. Nah, itu yang ada di dalam Saranya Dhamma Sutra. Nanti Anda bisa cari, yang merupakan prinsip untuk menciptakan kerukunan, persatuan, dan keharmonisan. Soal terakhir Bante. Dalam Pancasila Buddhis, nilai apa yang mengajarkan umat Buddha untuk hidup rukun dan menghargai orang yang berbeda agama? Dalam Pancasila Buddhis, Pancasila Buddhis, sila yang pertama adalah bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Ya, nilai ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak kejam. Nilai ini mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang tidak bengis, tidak beringas. Ya, sila pertama dalam Pancasila Buddhis, memang di sana dijelaskan, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup, gitu ya. Tetapi nilai yang terkandung di dalamnya, sebetulnya nilai ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang penuh kasih,
pribadi yang ramah tamah, tidak pungis, tidak beringas, tidak melukai, tidak menyakiti. Kepada siapapun juga, karena moralitas ya dikembangkan oleh diri sendiri, yang sebetulnya juga untuk diri sendiri. Nah, dengan kita tidak membunuh orang lain, tidak membunuh makhluk lain, tidak ada makhluk yang terbunuh karena kita. Berarti kalau kita menjalankan sila, kita sedang melindungi diri kita sendiri. Dari apa? Dari akibat yang mungkin kita, dari karma buruk yang mungkin akan kita terima, akibat karma buruk yang mungkin nanti akan kita terima. Selain itu, karena saya tidak membunuh, tidak ada makhluk lain yang terbunuh karena saya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, sila ini mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang bersih. Hidup yang bersih dari apa? Hidup yang bersih dari celah. Celah karena apa? Celah karena mengambil apa yang bukan hak. Dan sila kedua ini juga mengajarkan kepada kita untuk bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki. Orang mengambil apa yang tidak diberikan itu karena tidak puas dengan apa yang dia miliki, merasa kurang, gitu ya. Nah, sehingga karena diliputi oleh rasa kurang, dia berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya. Kemudian sila ketiga, ya ini aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Ya tentu ini adalah hal yang secara moral di lingkungan masyarakat dianggap sebagai hal yang tabu, hal yang tidak baik, hal yang melanggar norma, gitu ya. Karena memang mau bagaimanapun juga ini didorong oleh nafsu, ya. Ini didorong oleh nafsu keinginan yang sangat merusak. Meskipun bagi sebagian orang hal tersebut bisa dinikmati, tetapi bagi orang bijaksana hal-hal seperti ini adalah hal yang merugikan. Terutama sehubungan dengan Pancasila Buddhis. Ini di dalam masyarakat ya sudah, apalagi kalau misalkan menjalin hubungan dengan pasangan orang lain, ya itu sudah di masyarakat dianggap tidak baik, melanggar norma, melanggar moral. Makanya berbuat asusila. Susila itu baik, itu tidak. Gitu ya. Kemudian yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya adalah kita tidak menipu. Kita diajarkan untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Apa yang kita dengar A, apa yang kita tahu A, ya kita ucapkan kepada orang lain adalah A. Gitu. Kemudian yang kelima adalah aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang bersih. Karena orang kalau mabuk itu kan pikirannya jadi apa? Lengah gitu ya. Bahkan dia ngomong aja dia nggak sadar dia ngomong apa. Dia ngomongnya ngelantur. Kalau orang mabuk itu kan ngomongnya ngelantur, nggak jelas ngomong apa. Dia sendiri nggak sadar dia ngomong apa. Itu nanti begitu efek dari minumannya hilang dia baru sadar. Gitu ya. Nah, itu pikirannya lengah, pikirannya nggak sadar. Gitu. Nah, dengan menghindari minuman memabukkan, berarti kita diajarkan untuk memiliki pikiran yang cemerlang, memiliki pikiran yang ceria, memiliki pikiran yang jernih, sehingga bisa berpikir dengan jernih, memiliki keawasan, memiliki kewaspadaan, memiliki kesadaran. Itu adalah apa yang terkandung di dalam Pancasila Buddhis, terutama ketika ini diterapkan di dalam lingkungan sosial. Seperti yang saya sampaikan, dengan orang menjaga dirinya dengan moralitas, dengan Pancasila Buddhis, kita sudah melindungi siapapun yang ada di luar diri kita. Kalau saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berbuat asusila, saya tidak berbohong, saya tidak mabuk-mabukan, ya berarti saya sudah melindungi siapapun yang di luar diri saya. Dengan saya tidak membunuh, tidak ada yang terbunuh karena saya. Dengan saya tidak mencuri, maka tidak ada yang kehilangan barang karena saya. Dengan saya tidak berbuat asusila, tidak ada istri orang lain atau suami orang lain yang rugi karena saya. Dengan saya tidak berbohong, tidak ada orang yang tertipu karena saya. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya Bante. Ya, terima kasih Namo Buddhaya. Sutioni. Sebelumnya saya ingin izin saya Boleh, silakan. sebelumnya aku boleh perkenalkan diri. Nama saya Sendi, saya dari anggota Magabudi, Sangga Theravada Indonesia. Dek sendiri nama siapa? Saya namanya Stefani, oke. Stefani, apa yang ditanyakan? Silakan. apa ajaran dalam agama Buddha yang mengajarkan kita hidup dengan orang yang berbeda agama? Dan ketika ingin hidup rukun dengan agama orang lain, maka kita harus saling mengembangkan cinta kasih
tidak mengembangkan kekerasan dan hidup damai dan mengembangkan cinta kasih kepada sesama umat di sekitar kita. Saya lanjut pada pertanyaan kedua. Oke. Menurut ajaran Sang Buddha, bagaimana seharusnya sikap umat Buddha terhadap perbedaan keyakinan? Jika ada teman kita yang berbeda keyakinan, maka kita harus tetap saling menghargai, tidak mencela agamanya, karena di dalam kelas seperti Raja Asoka di dalam Batu Kalinga 22 dijelaskan oleh Raja Asoka bahwasanya kita tidak boleh menghina agama orang lain. Jika kita menghina agama orang lain, sama karena kita menghina ajaran kita sendiri, yaitu ajaran Sang Buddha. Maka untuk itu kita harus mengembangkan cinta kasih dan hidup damai dengan agama orang tersebut. Jadi kita dapat hidup rukun dengan agama orang lain. Sekian dari wawancara saya, terima kasih atas Oke, sama-sama. Selamat sore Ibu, sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Eina Nababan, agama Kristen Protestan. Oke, baik. Saya izin untuk wawancara Ibu terkait agama Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan gereja Protestan terhadap ajaran yang saling menghargai antar umat manusia? Pandangannya itu sangat bagus, karena kan kita juga butuh sama yang beda agama dan harus dijaga kan. Kalau nggak dijaga, nah kita beribadah juga pasti susah. Di Alkitab biasanya pendeta-pendeta pasti mengkhotbahkan hari Minggu di gereja ya, jadi ada ayat-ayatnya. Dan itu selalu ditekankan sama pendeta-pendeta untuk saling menghargai, menjaga kerukunan. Dalam Alkitab, nilai-nilai apa saja yang menekan pentingnya menghindari tindakan intoleransi terhadap sesama manusia? Pendeta-pendeta selalu mengupayakan untuk saling menghargai. Jadi di Alkitab pun tertulis juga itu buah-buah roh. Jadi buah-buah roh itu sikap kepribadi sendiri, berdamai, beriman, harus penuh dengan kasih dan berbuat baik. Nah itu sebenarnya nilai-nilai yang harus ditekankan dalam setiap orang Kristiani. Perkenalkan, nama saya Reza Alfandi. Saya selain sebagai mahasiswa, saya juga seorang pengurus masjid ya, atau bisa dibilang remaja masjid, dan juga saya lulusan sekolah Islam dulu, yaitu dari sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awal. Dan pada pertanyaan pertama, apa arti penting kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam? Oke, arti pentingnya kerukunan antar umat beragama di Islam itu sangat-sangat penting. Kenapa bisa dibilang sangat penting? Karena memang Tuhan dari agama Islam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itu benar-benar menekankan hal ini gitu. Bahkan sampai turun surah ya, atau perkataan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bunyinya itu seperti ini. Di surah Al-Kafirun ya, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah itulah arti dari kerukunan. Apa konsep dalam Islam yang mendukung kerukunan antar umat beragama dan bagaimana contohnya? Oke, konsepnya sih saya mengenal satu konsep yang saya tahu ya, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar manusia gitu. Nah konsep ini itu memang benar-benar harus diterapkan sih kepada seluruh manusia walaupun berbeda agama gitu. Dan cara mempraktikannya ya tentu kita bisa dengan contoh nyatanya seperti di bulan Ramadan kemarin ya, itu memberi takjil kepada siapapun gitu, bukan hanya yang puasa. Dan juga mengadakan event-event tertentu seperti mungkin kayak warung gorengan gitu loh. Kan pernah ada ya orang berbondong-bondong beli gorengan gitu dari nonis ataupun dari Islam itu sendiri. Jadi ya konsep ini benar-benar harus dijalankan sih.